Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Agustin dari kelas 1211 nomor absen 25. Di sini saya akan membahas materi geografi bab 1 mengenai pengembangan wilayah, perencanaan tata ruang dan pengaruhnya terhadap indeks kebahagiaan. Di sini saya akan membahas 8 poin yang terkait dalam materi bab 1 ini. Tapi sepertinya saya akan membahas lebih spesifik terhadap pengembangan wilayah. Mungkin dari pertama yang dasarnya dulu, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa sih wilayah itu. Dalam bahasa Inggris, istilah wilayah disebut dengan region. Tapi menurut dua para ahli, yang pertama Hadi Sarosa pada tahun 1981 mengungkapkan bahwa wilayah merupakan sebutan untuk lingkungan permukaan bumi yang jelas batasannya. Sementara menurut Hartshorne pada tahun 1982 mendefinisikan wilayah ini sebagai suatu area yang spesifik dan memiliki aspek dengan pembedaan dengan daerah lain. Dengan demikian, dari kedua pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa wilayah ini sebagai dimensi ruang ataupun spasial yang berupa area-area permukaan bumi yang memiliki karakteristik spesifik yang berbeda yang membedakannya dengan daerah lain. Istilah wilayah juga dapat digunakan untuk menunjukkan suatu tempat yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan tempat lain. Aspek-aspek pembeda tersebut dapat berupa penampakan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, yang ke poin kedua ada pembagian wilayah. Nah, pembagian wilayah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada wilayah formal. Wilayah formal merupakan unit geografis yang digolongkan berdasarkan karakteristik yang sama. Kriteria penggolongan wilayah formal dapat berupa aspek fisik, sosial, politik, maupun ekonomi. Ciri spesifik dari wilayah ini adalah tidak berkembang karena bersifat statis, homogen, dan bersifat alamiah. Yang kedua itu ada wilayah fungsional. Apa sih wilayah fungsional? Wilayah fungsional atau nodal ini terdiri atas satuan wilayah yang heterogen sehingga memunculkan hubungan saling ketergantungan dengan wilayah lain. Pembentukan wilayah fungsional umumnya berlangsung secara dinamis dan berawal dari titik pusat yang akan mendorong berkembangnya wilayah yang ada di sekitarnya. Contohnya itu ada wilayah Jabodetabek. Lalu yang ketiga ada wilayah perencanaan. Nah, wilayah perencanaan merupakan satu kesatuan wilayah pembangunan yang menjadi aspek dari program-program pembangunan. Wilayah perencanaan erat kaitannya dengan perencanaan tata ruang. Wilayah ini berfungsi sebagai objek atau alat untuk mencapai tujuan pembangunan. Contohnya itu ada food estate yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, yang keempat itu ada wilayah vernakular. Ini sepertinya seperti wilayah tambahan ya, di mana wilayah vernakular ini wilayah yang ditentukan oleh persepsi dan perasaan masyarakat, bukan oleh batasan yang ketat atau kriteria yang dapat diukur. Contohnya wilayah Garut yang dianggap masyarakat itu sebagai wilayah dodol atau tempat dodol, ya seperti itulah. Lalu yang ketiga ada tujuan dari pengembangan wilayah. Yang pertama ada mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah. Pemerataan pertumbuhan wilayah dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan dan menekankan jumlah wilayah yang tertinggal akibat ketidakmerataan pembangunan. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi nasional. Stabilitas ekonomi nasional dapat diartikan sebagai perekonomian negara yang kondusif dan berlangsung dalam jangka panjang. Perekonomian yang kondusif ini seringkali diasosiasikan dengan stabilnya harga barang atau jasa, meningkatkannya daya beli masyarakat, serta meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, ada mendorong efisiensi pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah yang efisiensi dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dan sarana yang memadai bagi masyarakat. Infrastruktur tersebut secara simultan turut meningkatkan konektivitas antara wilayah dan mendorong tingginya aktivitas yang berlangsung di wilayah tersebut. Implementasi pengembangan wilayah dilandasi oleh beberapa prinsip. Selanjutnya, ada 4 prinsip dasar pengembangan wilayah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengembangan wilayah tidak hanya berfokus untuk membangun wilayah integral tertentu, tetapi juga mendorong perkembangan wilayah yang di sekitarnya. Yang kedua, keberhasilan pengembangan wilayah memerlukan kerjasama multisektoral dan melibatkan kerjasama antar wilayah. Yang ketiga, pola pengembangan wilayah bersifat integral, yaitu integrasi dari daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah pembangunan. Dan yang terakhir, dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar dan kondisi ekonomi juga menjadi prasyarat dalam perencanaan pembangunan. Selanjutnya ada elemen pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah merupakan proses pembangunan yang melibatkan beberapa elemen. Ada 3 elemen utama pengembangan wilayah. Yang pertama
ada sumber daya alam. Secara umum, pengembangan wilayah merupakan upaya mendayagunakan sumber daya alam untuk memperoleh nilai tambah bagi suatu wilayah. Dengan demikian, keberadaan sumber daya alam merupakan modal penting yang menentukan arah pengembangan suatu wilayah. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan. Manusia berperan sebagai stakeholder atau penggerak dalam proses pembangunan. Sumber daya manusia yang memadai akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pengembangan suatu wilayah. Lalu yang ketiga ada teknologi. Teknologi dalam pengembangan wilayah berperan sebagai alat bantu untuk memudahkan proses pembangunan. Penggunaan teknologi yang tepat akan mendorong optimalisasi dan efisiensi dalam kegiatan pembangunan. Hal ini juga dapat berdampak pada minimalisi waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan. Sama seperti kehidupan kita, pengembangan masalah pun punya masalah. Masalah-masalah isu strategis dalam pengembangan wilayah Indonesia diantaranya dirangkum dalam beberapa uraian. Yang pertama, persebaran sumber daya yang tidak merata. Ketidakmerataan persebaran sumber daya di Indonesia tercermin dari banyaknya produk unggulan dan lokasi strategis yang belum dikembangkan secara optimal. Hal ini dikarenakan lokasi potensial tersebut letaknya jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga informasi pasar dan teknologi pengembangan produk menjadi sulit untuk dijangkau. Lalu yang kedua, ada pembangunan yang tidak seimbang. Pembangunan wilayah yang tidak seimbang tercermin dari pertumbuhan wilayah yang masif di kota-kota besar seperti di Jawa dan Bali. Sedangkan pertumbuhan kota-kota menengah kecil, terutama di luar Pulau Jawa, berlangsung lambat. Ketidakseimbangan ini diperparah dengan adanya kesenjangan pembangunan yang mendorong urbanisasi tak terkendali. Yang ketiga, ada akses fasilitas. Antar wilayah yang kurang merata. Kondisi yang timpang dalam pembangunan wilayah nasional juga terjadi pada aspek pelayanan. Sejumlah infrastruktur dan lembaga pelayanan publik lebih banyak terkonsentrasi dalam daerah perkotaan. Yang keempat, ada keterbatasan di wilayah-wilayah tertinggal. Wilayah-wilayah tertinggal merupakan subsistem yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemerataan pembangunan. Masyarakat di wilayah tertinggal umumnya cenderung kesulitan memperoleh akses informasi, layanan sosial, ekonomi, dan juga politik. Yang kelima, ada kerusakan lingkungan dan krisis sumber daya alam. Permasalahan pembangunan wilayah selanjutnya ialah krisis sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Permasalahan ini timbul akibat adanya praktik pembangunan yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan, daya dukung lingkungan, dan kerentanan bencana dalam suatu wilayah. Dalam praktik pembangunan seperti ini memang memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memberikan potensi kerugian dan krisis lingkungan jangka panjang. Permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan wilayah apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan hambatan, bahkan gangguan bagi pelaksanaan pembangunan. Perlu adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menangani permasalahan tersebut. Ada beberapa strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari permasalahan yang seperti sudah saya jelaskan. Contohnya itu, yang pertama ada melakukan percepatan pembangunan wilayah strategis. Upaya percepatan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh secara simultan akan mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya. Secara spesifik, upaya ini menekankan pada pengembangan produk unggulan daerah sehingga mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan antar sektor pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat. Sinkronisasi ini adalah langkah penting dalam mendukung peluang usaha dan investasi di tingkat daerah. Yang kedua, ada mengembangkan wilayah terpencil dan tertinggal. Implementasi pengembangan wilayah selain berfokus pada kawasan strategis dan cepat tumbuh, juga perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada wilayah terpencil dan tertinggal. Keberpihakan pemerintah pada wilayah-wilayah ini perlu ditingkatkan agar pertumbuhannya dapat terstimulasi lebih cepat dan ketertinggalan pembangunan di wilayah tersebut menjadi semakin berkurang. Yang ketiga, ada pengembangan jaringan prasarana dan sarana antar wilayah. Strategi ini memiliki fungsi untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan peluang investasi antar wilayah. Hal ini secara langsung atau secara cepat dapat menimbulkan keterikatan yang positif antar wilayah maju, berkembang, dan terbelakang. Yang keempat, ada menekankan kesenjangan antar wilayah. Tujuan utama dari pengurakan kesenjangan antar wilayah ialah untuk menyetarakan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di lingkungan hidup ataupun nasional. Upaya pemerataan ini perlu memperhatikan potensi dan peluang dari keunggulan sumber daya alam yang selama ini belum optimal sebagai salah satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam dalam setiap wilayah. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, semoga materinya dapat dimahami dan tentunya bermanfaat.